Juragan sawit Republik Indonesia tak peduli, wajib 100% DHE 1 tahun. Salam planter Indonesia bersama Yopi Perkebunan Mandor seputar info sawit terbaru yang ada di Indonesia. Didapat berbagai media sosial dan media lainnya, juragan sawit Republik Indonesia tak peduli, wajib simpan 100% DHE 1 tahun pada berita saat ini. Didapat dari berita media sosial CNBC Indonesia Jakarta. Pemerintah meresmikan kebijakan terbaru mengenai devisa hasil ekspor DHE dalam aturan baru yang berlaku mulai 1 Maret 2025. Pemerintah mewajibkan seluruh devisa hasil ekspor dari sektor sumber daya alam atau SDH untuk disimpan 100% di dalam negeri selama 1 tahun. Aturan ini tertuang dalam peraturan pemerintah yang dikenal dengan PP nomor 8 tahun 2025. Presiden Prabowo Subianto menyebut kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara, memperkuat cadangan devisa, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah memperkirakan kebijakan ini akan menambah devisa ekspor dengan potensi lebih dari 100 miliar jika diterapkan secara penuh dan dalam 1 tahun. Edi menyebut aturan DHE ini tidak menjadi masalah bagi pelaku usaha di sektor kelapa sawit. Ia menegaskan selama dana ekspor tetap dapat dicairkan dalam bentuk rupiah untuk kebutuhan operasional, maka kebijakan ini tidak akan mengganggu industri sawit. Aturan DHE ini ada masalah karena ternyata kalau memang ada kebutuhan untuk operasional dan lain-lainnya bisa dicairkan dalam bentuk rupiah. Selama bisa dicairkan dan operasional tidak terganggu, maka tidak ada masalah. Paling nanti kalau ada kebutuhan dalam bentuk dolar Amerika Serikat atau US, ada selisih kurs saja, kata Edi kepada CNBC Indonesia Jumat tanggal 21 bulan Februari 2025. Terkait dampak selisih kurs terhadap pengusaha sawit, Edi juga menilai hal itu bukan kendala besar. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Edi Martono pun buka suara. Sebagai catatan, sawit merupakan salah satu unggulan ekspor di Indonesia, di mana Republik Indonesia menjadi produsen dan pemasok minyak sawit terbesar di dunia. Saat ini sebagian besar kebutuhan industri sawit sudah bisa dipenuhi dalam negeri, seperti pupuk yang tersedia dari supplier dalam negeri. Selisih kurs, kata dia, hanya akan ada berpengaruh pada pembelian suku cadang yang harus diimpor atau bagi perusahaan yang memiliki pinjaman dalam mata uang asing. Kalau saat ini selisih kurs itu hanya kalau kita beli per part yang harus diimpor. Kalau pupuk sudah banyak suppliernya, jadi kebanyakan rupiah paling yang punya pinjaman di luar negeri. Jadi yang saya lihat tidak ada keluhan tentang itu, jelasnya. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto menegaskan pemerintah telah mengetahui struktur biaya dari masing-masing sektor usaha, terutama untuk perusahaan eksportir sumber daya alam non-migas seperti batu bara hingga sektor kelapa sawit. Kalau yang akan berniat kurang baik, nah kita sudah punya ke masing-masing sektor, ucap Erlangga saat konferensi pers di kantornya Jakarta Senin tanggal 17 Februari 2025. Jadi kalau sektor batu bara kita kira-kira tahu kosnya. Bagaimana sektor kelapa sawit? Kita juga sudah tahu kosnya seperti apa, sehingga kalau mereka melakukan kegiatan di luar paten itu bisa langsung dimonitor, tegasnya. Kemudian Erlangga menegaskan bila ada perusahaan yang masih nakal dalam memenuhi kewajiban
DHE SDH sebesar 100% selama 1 tahun. Ia akan dikenakan sanksi berupa penangguhan layanan ekspor sebagaimana diatur dalam ketentuan sebelumnya yang ditetapkan dalam PP nomor 36 tahun 2023. Apalagi dengan sistem baik dari segi keuangan maupun dari segi barang, kemudian mereka yang tidak komplain diberikan sanksi administrasi, ekspornya di stop. Jadi pemerintah terus menjaga itu, tutur Erlangga. Jadi itulah sobat, informasi bahwa perusahaan harus wajib memberikan penyimpanan DHE-nya atau SDH-nya sebesar 100% karena ini sudah merupakan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Gunanya bagaimana devisa kita di Indonesia ini tetap terus meningkat dan juga berpengaruh untuk menguatkan nilai rupiah kita sebagai bangsa Indonesia. Nilai uang kita berupa bentuk rupiah menjadi kuat di pangsa global sehingga negeri kita bisa dijadikan suatu negeri yang kuat, mandiri, dan bisa menjadi negara yang maju untuk kedepannya. Ini merupakan suatu kebijakan dari pemerintahan Presiden Prabowo agar Indonesia lebih kuat dan maju, bisa bersaing dan tidak bisa diatur oleh negara luar. Bersama Yopi Perkebunan Mandor, sampai jumpa.